Masuknya bangsa India ke Nusantara membuahkan banyak percampuran budaya dari berbagai aspek. Salah satunya adalah berdirinya berbagai kerajaan-kerajaan bernuansa agama Hindu ataupun Buddha. Hal itu tergantung dari pengaruh pendatang di wilayah tersebut. Misalnya kerajaan Hindu adalah Kutai dan kerajaan Buddha adalah Sriwijaya. Salah satu kerajaan Hindu dan Buddha yang berhasil mencapai masa kejayaan dan keruntuhannya sekaligus adalah kerajaan Majapahit. Hingga sekarang, sejarahnya masih tersimpan rapi dalam bentuk peninggalan benda maupun cerita rakyat. Majapahit merupakan kerajaan yang berhasil berekspansi secara luas. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki tatanan pemerintahan yang lengkap. Selain itu, Majapahit juga memiliki sistem militer yang teratur. Bahkan, terdapat dua golongan yang dibedakan menurut senjatanya. Terkait itu, kali ini kami akan membahas lebih lanjut tentang Kerajaan Majapahit, sejarah dan penjelasan singkatnya. Kerajaan Majapahit pertama berdiri sekitar tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya. Diketahui bahwa sosoknya adalah menantu dari raja terakhir Singasari, yakni Kertanegara. Raden Wijaya awalnya mendapatkan lahan berupa hutan tarik yang kemudian dibangunnya menjadi desa baru. Sejak awal, wilayah tersebut sudah dinamainya Majapahit. Saat itu, Raden Wijaya mengabdi kepada Jaya Katuang. Namun, ia bersekutu dengan bangsa Mongol yang datang. Setelah itu, Jaya Katuang tidak bisa diselamatkan. Mengutip dari buku Sanggrama Wijaya Gamal Komandoko 2009, kelahiran Majapahit sekaligus dijadikannya Raden Wijaya sebagai raja sekitar 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka. Secara penanggalan Masehi yaitu tanggal 10 November tahun 1293. Resmi menjadi raja, Raden Wijaya menggunakan nama Kertarajasa Jayawardana. Meski begitu, ia justru menghadapi masalah yang datang dari bawahan Kertarajasa. Termasuk di dalamnya yaitu Ranggalawe, Sora, dan Nambi yang memberontak. Selain itu, juga ada dukungan dari Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Raja Ranwaha, Ralintang, Ratosan, Ragelatik, dan Ratati. Namun, pemberontakan tersebut dapat dihadapi oleh Raden Wijaya. Disinyalir bahwa hal itu juga disebabkan oleh konspirasi yang dibuat oleh Halayuda, yakni Mahapati yang bertujuan untuk menjatuhkan orang kepercayaan raja untuk mendapatkan jabatan tinggi di pemerintahan. Hayam Wuruk adalah raja yang merupakan anak dari Ratu Tribuwana Tunggadewi. Tergolong sangat muda, Hayam Wuruk naik tahta pada usia 16 tahun. Hayam Wuruk mendapatkan gelar Sri Rajasa Negara. Ia didampingi oleh Mahapati Gajah Mada yang bertekad untuk meneruskan cita-citanya. Diketahui bahwa puncak kejayaan kerajaan Majapahit berada di tangan Hayam Wuruk. Maka dari itu, ia merupakan Raja Majapahit yang paling terkenal. Bersama Hayam Wuruk, Majapahit berhasil berekspansi ke luar Nusantara. Termasuk di dalamnya adalah Tumasik dan Semenanjung Melayu. Salah satu peninggalan yang juga terkenal saat masa pemerintahannya adalah Sumpah Palapa yang dibuat oleh Gajah Mada. Diketahui bahwa sumpah tersebut berisi tentang sumpah tidak akan menikmati istirahat sebelum Nusantara bersatu dan takluk di tangan Majapahit. Maka dari itu, Hayam Wuruk berhasil mengambil alih banyak wilayah Nusantara melalui panji-panji kerajaan Majapahit. Selain itu, pengaruh kekuasaan dan kerjasama yang dibangun membuat ekspansi lebih mudah. Tak hanya itu, pengaruh Hayam Wuruk juga berhasil menjadikan agama Hindu dianut oleh seluruh rakyat Majapahit. Meski begitu, Mahapati Gajah Mada tetap memeluk agama Buddha. Kerajaan Majapahit berangsur-angsur mengalami kemunduran ketika Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Diketahui bahwa penyebabnya adalah perebutan tahta. Hayam Wuruk memiliki putri mahkota bernama Kusumawardani yang merupakan pewaris tahta. Diketahui bahwa wanita tersebut menikah dengan Pangeran Wikramawardana yang merupakan sepupunya. Tak hanya itu, Hayam Wuruk juga memiliki putra dari selir Wirabumi yang juga ingin mendapatkan tahta. Dari situlah, terjadi perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Paregrek. Pertempuran ini terjadi sekitar tahun-tahun 1405 sampai tahun 1406 Masehi. Wirabumi melawan Wikramawardana. Perang dimenangkan oleh Wikramawardana dan Wirabumi dihukum mati. Kemudian, Wikramawardana naik tahta. Namun,
Hal lain yang terjadi adalah melemahnya pengaruh Majapahit terhadap daerah kekuasaan karena perang saudara. Selain itu, juga terdapat sengketa antara Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya yang ingin memerdekakan diri, di mana pada Semenanjung Malaya justru menjadi kerajaan Ayutthaya. Kemudian, juga ada Kesultanan Melaka yang disokong oleh dinasti Ming sepanjang pemerintahan Wikramawardhana. Adapun daerah di Sumatera yang berhasil dipertahankan antara lain adalah Indragiri, Jambi, dan Palembang. Wikramawardhana memerintah Majapahit hingga tahun 1426. Kemudian, diwarisi oleh Ratu Suhita, putrinya, pada tahun 1447. Tahta dilanjutkan oleh Kertawijaya, yakni adik laki-laki Ratu Suhita. Setelah wafat, pemerintahan dipimpin oleh Raja Sawardhana. Setelah itu, kembali terjadi krisis pewarisan tahta antara putra Raja Sawardhana dan adiknya yang bernama Giri Sawardhana. Giri Sawardhana berhasil bertahta dan wafat pada tahun 1456 Masehi. Setelah itu, digantikan oleh Suraprabawa. Namun, terjadi pemberontakan oleh Bre Kertabumi yang merupakan putra bungsu dari Raja Sawardhana. Pemberontakan yang berakhir perang tersebut menjadi pemicu pertempuran antara kerajaan Majapahit dan Demak. Diketahui karena pada saat itu, Demak sudah lebih berpengaruh di pesisir Jawa. Bahkan, kerajaan Demak juga berhasil mengambil alih Jambi dan Palembang yang sebelumnya dikuasai oleh Majapahit. Diketahui juga bahwa perang antara Majapahit dan Demak sudah mulai reda saat Patuh Udara menggantikan Girindrawardhana dan mengakui kekuasaan Demak. Namun, konflik kembali tersulut ketika Patih Udara berkongsi dengan Portugis untuk melawan Demak. Maka dari itu, Demak kembali melakukan serangan ke Majapahit. Demak berhasil mengakhiri kelangsungan dan sejarah kerajaan Majapahit pada tahun 1527. Kemudian, kekuasaan berada di tangan Patih Unus pada Kesultanan Demak yang saat itu sudah bernuansa Islam. Demikian kisah sejarah kerajaan Majapahit, awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.